102,8 Seranggawa FM. Waduh, satu lagu dari Mahalini. Yang sebelah ini udah komen-komen aja. Katanya udah mendung, udah gerimis, cuacanya mendukung, lagunya yang galau-galau. Mudah-mudahan gak kebawa galau ya pencinta Sergel. Sesuai janji, sudah jam 8.17 kita masuk di sesi live Instagram di segmen Pemkap Serang Menyapa. Yang belum follow Instagram Sergawi, follow dulu Instagram seperti biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk ikut bergabung menjadi narsum kita di sesi live Instagram. Nah, ini kan memang lagi musim hujan ya. Udah nonton ya, dokternya. Nah, ini terkait dengan temanya, berkaitan juga dengan hujan, karena memang kondisi hujan otomatis kan banyak air ya, terutama nih yang punya ember yang nggak kepake, ban bekas yang tidak terpakai, atau apapun wadah-wadah yang bisa menampung air hujan, itu sebaiknya harus dibersihkan, harus kayak dikubur gitu kan. Ini kalau masih ingat dengan 3M ini, tapi ada tambahannya, 3M plus. Nah, ini harus kita terapkan di saat musim hujan saat ini untuk meminimalisir, untuk menghindari adanya wabah DBD ya, demam berdarah. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Istiana Haryanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, meskipun hari mendung ya. Waduh, jangan sampai galau ya dok. Lagi di mana nih dok, mau perjalanan dinas keluar? Kebetulan hari ini sedang ada undangan rapat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten ya, terkait dengan eliminasi TB dan malaria. TB, HIV dan ya, kita punya target 2020 nanti ya bisa eliminasi TB, HIV, malaria ya. Amin, 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 amin. Itu juga salah satu penyakit yang menular ya dok ya, TB, malaria dan HIV. Nah ini sedang ke arah sana. Baik, gak apa-apa nih dok, kita ganggu di perjalanan untuk live sebentar. Nggak masalah. Siap, siap. Ini seperti biasa nih, Ibu Kabid memberikan sosialisasi. Pas banget ya Bu, ini mungkin di luar juga saat ini kondisinya hujan ya, merata. Kemudian juga tentunya ini selain juga menjaga daya tahan tubuh pada saat kondisi cuaca yang berubah-ubah, tapi juga ada yang memang harus diantisipasi terkait dengan DBD. Nah ini demam berdarah yang juga tentu saja bisa memicu potensi terkait dengan hujan yang juga intensitasnya sering begitu ya. Silakan dok. Ya betul. Kasus demam berdarah dengue ya ini atau DHF ya ini masih sangat mengancam kita ya di Kabupaten Serang. Untuk tahun kemarin 2002 itu tercatat di kami laporannya sebanyak 244 kasus demam berdarah dengan yang meninggal dunia sebanyak 9 orang. Nah, angka kematian ini sebenarnya cukup tinggi kalau kita lihat, kalau kita hitung namanya CFR ya, angka fatalitasnya itu 3,7%. Jadi dari 244 kasus, 9 orang yang meninggal. Artinya dari 3,7% dari 100 orang penderita, 3-4 orang meninggal dunia. Nah, ini yang meninggal itu untuk tahun kemarin ada di Kecamatan Padarincang, ada dari Cikesal, kemudian dari Pamarayan, dari Jawilan, kemudian dari Kopo, Cikande, Kibin, Pulau Ampel dan Keramat Watu. Nah ini mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi yang seperti ini. Kemarin kematian itu jadi karena terlambat ya dalam mengenali bahwa itu kasus demam berdarah dan terlambat dalam mencari pertolongan medis yang penting ya, sehingga saat datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan yang namanya shock ya, dengue shock syndrome. Nah itu memang perlu penanganan yang sangat ketat gitu ya, bahkan kemungkinan bisa butuh ICU gitu ya. Nah ini yang banyak menyebabkan terjadinya kematian karena sudah dalam kondisi dengue shock syndrome atau shock. Nah, ini kalau untuk ini ya kita sampaikan sampai dengan Januari kemarin data terekap di kita untuk tahun 2023 ini sudah tercatat 26 kasus. Nah memang terjadi penurunan dibanding bulan Januari tahun lalu. Januari tahun lalu itu kita sampai 37 kasus gitu ya. Tahun ini sudah ada penurunan. Nah ini 26 kasus ini tersebar di beberapa wilayah ya, dari Padarincang. Jadi Padarincang ini setiap tahun selalu ada ya. Ini juga Surabaya betul. Kemudian dari Baros, Cikande ini juga setiap tahun selalu ada. Kemudian Kibin, ini juga tahun lalu paling banyak Kibin ini ya. Tahun ini pun sudah cukup banyak. Kemudian Keragilan, Pematang, Keramat Watu ini juga sama, setiap tahun selalu ada dan tinggi ya. Kemudian Ciruas ini juga sama, setiap tahun selalu ada dan selalu banyak gitu penderitanya. Kemudian dari Tanara dan Anyer. Nah,
Yang perlu kita waspadai bersama adalah sebetulnya demam berdarah ini bisa kita antisipasi ya. Memang betul pada saat musim hujan seperti ini, kemudian ada terang, ada hujan lagi, ini potensi terjadi peningkatan kasus. Kenapa? Karena perindukan nyamuknya jadi banyak gitu. Gimana sih demam berdarah ini ada? Itu dia menyukai di genangan air yang jernih ya, kemudian yang tidak berbatasan langsung dengan tanah. Jadi misalnya di selokan-selokan yang tersumbat, di talang-talang air ya di atas yang tersumbat, tadi juga di dispenser yang kemungkinan ada genangan air yang tidak waspadai, atau vas-vas bunga, pot-pot bunga ya. Nah itu juga jadi potensi menjadi sarang nyamuk gitu. Nah memang yang paling efektif untuk mencegah demam berdarah ini adalah dengan 3M+, yaitu tadi menutup tempat air ya yang bisa menjadi sarang nyamuk, kemudian menguras seminggu sekali. Nah nguras itu nggak hanya dikuras dihabisin air, tapi juga harus disikat. Karena jentik nyamuk itu tempel di dinding-dindingnya, jadi harus disikat bersih seminggu sekali. Karena siklus hidup nyamuk ini memang seminggu sekali ya, dari telur, pupa, larva, dan nyamuk dewasa itu butuh waktu 7 sampai 10 hari. Jadi kita potong siklus nyamuknya sehingga tidak terjadi perkembangbiakan. Kemudian menguras, tadi ya menutup, kemudian mendaur ulang, barang-barang bekas yang bisa menjadi sarang nyamuk seperti botol aqua, gelas aqua ya. Kadang kita abai ya, dibuang begitu saja dalam kondisi terbuka, terisi air hujan. Nah itu sebetulnya bisa potensi jadi sarang nyamuk. Dan terusnya itu adalah menghindari gigitan nyamuk ya. Itulah kira-kira yang bisa masyarakat lakukan. Betul, ini yang perlu yang memang diantisipasi, meminimalisir ya terkait dengan adanya perkembangbiakan nyamuk. Ini nyamuknya jenisnya Aedes aegypti bukan ya Bu ya? Betul ya, spesiesnya Aedes aegypti ya, itu yang adanya memang di rumah dan sekitarnya gitu ya. Ada satu lagi Aedes albopictus, ini biasa ada di kebun-kebun, tapi yang paling sering memang Aedes aegypti. Nah nyamuk ini memang ya bisa dikenali sebetulnya oleh masyarakat secara umum. Dia berbintik-bintik putih ya, jadi khas. Kemudian jentiknya itu biasanya kalau kita bisa lihat di tempat penampungan air, kita pakai senter itu dia berdiri gitu. Jadi di air itu dia berdiri, itu berarti adalah jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah sebetulnya penularan DBD ini tidak bisa terjadi langsung dari manusia ke manusia lain, dia hanya bisa menular lewat perantaraan nyamuk. Jadi meskipun ada penderita kalau tidak ada nyamuk yang membawa, jadi vektornya tidak akan tertular orang. Maka salah satu langkah efektif untuk demam berdarah adalah memberantas nyamuk, jentik, dan telurnya untuk Aedes aegypti. Tadi ya dengan cara 3M tadi ya, terkait dengan untuk memberantas tadi. Nah biasanya nih setelah digigit begitu ya Bu, masa inkubasi sampai dengan muncul gejala tuh berapa lama sih Dok? Itu cukup cepat ya kalau untuk demam berdarah ini ya. Dia bisa langsung menimbulkan gejala. Nah gejala yang diwaspadai adalah demam tinggi, biasanya di atas 37,5 ya. Jadi demamnya tinggi, minum obat misalnya penurun panas, itu dia turun sebentar naik lagi gitu. Ini demamnya bisa berlangsung sampai dengan 7 hari. Nah di antara fase demam ini ada hari kelima itu biasanya demamnya turun. Demamnya turun, tapi orangnya makin lemes. Nah ini harus diwaspadai, karena kalau udah turun orang merasa sudah sembuh ya, padahal kalau hari kelima demam turun tapi kondisi badannya tidak membaik, lemes, itulah terjadi shock. Nah ini yang kadang-kadang membuat masyarakat kita tidak aware gitu ya, tidak waspada. Itu pada justru hari kelima ke 6 ke 7 masa kritis, itu dimana terjadi penurunan trombosit yang cukup signifikan gitu, sehingga potensi terjadi perdarahan. Berarti kalau dengan kondisi ini selama 3 hari tidak ada turun panas, memang harus memeriksakan kondisi kesehatannya langsung untuk mengecek, biasanya cek darah begitu ya Bu ya? Betul ya. Di kami di puskesmas di seluruh Kabupaten Serang ada 31 puskesmas, kita sudah siapkan alat pendeteksi untuk demam berdarah ini yang sangat cepat ya, di tes cepat, rapid test. Namanya NS1. Nah ini bisa mendeteksi adanya infeksi dari demam berdarah tadi. Nah, cuman hanya jumlahnya memang tidak terlalu banyak ya, terbatas. Namun masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan ini untuk NS1 ini secara free gitu ya. Tapi adanya memang di jadi ya. Baik. Nah Dok, terkait dengan antisipasi ini, salah satunya mungkin yang biasa kita tahu ada penyemprotan atau fogging. Nah tadi kan ada beberapa daerah yang memang
selalu ada kasusnya. Nah ini salah satu kalau misalkan sudah ditemukan satu kasus di satu tempat, untuk tidak menyebar lagi biasanya apakah masih melakukan fogging atau seperti apa nih dok? Ya. Jadi fogging itu sebetulnya bukan cara yang efektif ya untuk menekan kasus demam berdarah ya. Fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasanya saja. Sementara di siklus nyamuk masih ada telur, jentik, itu tidak mati dengan fogging ya. Jadi dengan fogging itu hanya nyamuk dewasa yang mati, 2-3 hari lagi juga akan ada lagi nyamuknya gitu ya. Jadi yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, jadi semua warga masyarakat bergerak bersama untuk menjaga rumah dan sekitarnya supaya tidak ada jentik nyamuk. Nah di Kabupaten Serang ini kita punya gerakan namanya gesit. Nah gesit ya, gerakan satu rumah satu jumantik ya. Jadi setiap rumah harus punya juru pemantau jentik yang tugasnya adalah memeriksa dan memastikan bahwa di rumah dan sekitarnya ini tidak ada jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah apabila semua bergerak bersama di gesit ini, insya Allah ya angka DBD ini akan bisa kita tekan ya. Nah fogging itu biasanya tidak semua kasus demam berdarah harus di fogging ya. Fogging itu hanya dilakukan apabila hasil penyelidikan epidemiologinya positif gitu. Artinya positif itu apabila di sekitar rumah penderita itu memang kita temukan kasus-kasus tersangka demam berdarah lainnya. Kemudian yang kedua kalau memang jentik banyak nyamuk yang ditemukan di sana ya. Nah ini memang kita agak prihatin dengan kondisi angka bebas jentik ya. Di kita ini masih 85%. Jadi artinya masih ada 15% lagi yang belum bebas jentik gitu ya. Masih banyak jentik-jentik nyamuk ataupun nyamuk yang ditemukan di rumah dan sekitarnya. Nah ini tentu perlu gerakan bersama seluruh masyarakat, semua instansi juga ya. Karena kan hanya di rumah ya, di kantor juga potensi sama. Untuk tadi ya memastikan gitu tempat kerja atau tempat tinggal kita dan bebas dari jentik nyamuk demam berdarah. Jentik nyamuk. Termasuk juga mungkin kalau dulu ada serbuk atau bubuk abate masih ada nggak sih Bu? Ada ya. Sekarang bentuknya cairan ya. Bisa itu didapatkan ya. Kita di di puskesmas ya ada itu. Masih ada itu. Nah berarti bantu menekan populasi ya nyamuknya ya. Baik, nah berarti dari kasus tadi nih Bu, kalau misalkan sudah ada satu kasus positif, apakah memang harus segera misalkan melaporkan ke tingkat RT atau RW begitu, agar misalnya dicek kembali, apakah perlu seperti itu Bu, untuk menekan agar tidak lebih luas? Ya, jadi kita sudah mengembangkan sebetulnya namanya surveillance ya, SKDR ya, survei dan respon cepat ya terhadap kasus-kasus yang potensial KLB seperti demam berdarah ini. Nah diharapkan masyarakat juga secara aktif menyampaikan laporannya apabila ada di sekitarnya yang menderita gejala seperti demam berdarah. Nah itu kita harus pastikan apakah betul demam berdarah atau tidak. Nah kadang-kadang rumor yang beredar kalau sudah demam udah langsung DBD minta fogging. Nah itu ya. Nah ini yang harus kita luruskan ya, karena memang kita harus pastikan bahwa itu benar-benar kasus demam berdarah. Nah ini teman-teman dari puskesmas nanti akan turun biasanya kalau ada laporan, kita melakukan namanya PE, penyelidikan epidemiologi, untuk memastikan apakah ada kasus tersebut demam berdarah ya, kemudian juga memastikan apakah lingkungannya berisiko terjadi penularan seperti itu. Setelah itu baru kita lakukan langkah selanjutnya, apakah memang perlu fogging ataukah tidak. Jadi tidak semua kasus kita lakukan fogging ya. Sebenarnya fogging ini seperti kita nyemprot dengan insektisida ya, seperti sebenarnya baygon atau hit atau yang lainnya ya, itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Dan fogging karena kan bisa ya. Fogging pun sebetulnya dampaknya cukup besar ya ke lingkungan ya, karena memang ya ada insektisida yang diberikan di situ. Kalau memang tidak perlu sekali sebetulnya tidak kita lakukan fogging. Betul-betul karena memang dikhawatirkan juga bukan karena tadi ya, karena bisa tergigit nyamuk itu bisa di mana saja ya, bukan berarti dia kena di rumah misalnya, atau saja bisa di tempat kantor, di sekolah atau di tempat-tempat yang lain. Ini tentu saja harus ada pembiasaan ya, bukan hanya di rumah tapi juga
di fasilitas-fasilitas lain seperti sekolah dan kantor ya Bu Dokter ya. Iya betul betul ya. Jadi makanya kita harus lakukan penyelidikan epidemiologi ya bahasa kita ya. Nah itu untuk memastikan ya di mana sih sumber penularannya gitu. Betul. Baik, ini juga kalau untuk bercak merah itu atau bintik merah itu bisa juga dilihat begitu ya selain demam ya dokter. Ya, jadi memang gejala utama itu demam tadi ya, 2 sampai 7 hari demam tinggi, kemudian bisa disertai dengan bintik-bintik merah di kulit ya. Itu kalau sudah terjadi penurunan trombosit ya. Dan bisa juga kalau sudah trombositnya turun terjadi perdarahan ya. Perdarahan ini bisa berupa mimisan, bisa berupa buang air besarnya berdarah ya. Bisa berupa tadi bercak di kulit dan sebagainya. Ini karena penurunan jumlah trombosit ya. Nah, kalau sudah ada pendarahan itu biasanya trombositnya sudah sangat turun sehingga memang sudah harus dirawat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit ya. Kalau masih awal-awal itu biasanya masih kalau trombosit masih di atas 100.000 biasanya masih bisa perawatan di rumah ya, tentunya dengan ke fasilitas kesehatan dalam pengawasan itu bahasanya ya. Baik, namun yang paling jelas adalah mencegah lebih baik begitu ya Bu daripada mengobati. Jadi lebih baik meminimalisir agar tidak terjadi perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti di saat musim hujan saat ini. Ini mudah-mudahan juga bisa terus dilakukan di rumah dan dimanapun begitu ya Bu Dokter. Betul ya, kami sangat mengharapkan ya partisipasi dan gerakan dari semua masyarakat untuk tadi ya mencegah demam berdarah dengan memberantas sarang-sarang nyamuk dan juga nyamuknya gitu ya. Dengan tidak ada vektor tidak akan terjadi penularan demam berdarah ini. Jadi semuanya harus bergerak bersama. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita kompak dan untuk memberantas perkembangbiakan nyamuk tadi penyebab DBD. Terima kasih sekali lagi Dr. Istiana Haryanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Hati-hati di jalan Ibu, sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.